teman-teman. Mari kita tengok bapak aku. Lagi ngapain, Pak? Apa? Lagi ngapain? Ini lagi buang-buang akar. Oke, teman-teman. Kita telah selesai melakukan pencangkulan lahan baru kita. Kita memakai unit ekskavator SK50. Ini setelah kita cangkul, semua ini akan kita bersihkan, akar-akar ini, ya. Lalu kita kumpul, ya, agar nanti tanaman kita tidak terganggu, ya. Paling tidak dalam 1 hektar ini memakan waktu pembersihan 1 bulan. Jadi di sini teman-teman, di saat kita melakukan penyangkulan, inilah hasilnya, ya. Nah, jadi kita lebih gampang mengerjakannya seperti ini, ya, sambil melakukan pembersihan akar-akar dari sisa-sisa kayu yang ada di lapangan. Nah, jadi pembiayaan di sini dalam 1 hektar itu di lahan saya, karena saya yang bawa eksanya, itu hanya 2.100.000 melakukan pencangkulan dalam 1 hektar. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk tahun ini memang Kalimantan sangat aman dari asap ataupun api. Diakibatkan tahun ini adalah tahun penghujan, ya. Bagaimanapun ini kita harus mengkaji juga bagaimana supaya masyarakat tetap damai dan sejalan dan bisa hidup di daerahnya masing-masing. Karena Kalimantan selalu dihebohkan oleh kebakaran hutan dan kebakaran hutan. Di sini kita harus mengkaji lebih jauh. Contohnya seperti ini teman-teman. Ya. Pemerintah membuat aturan, namun pemerintah tidak memberi solusi. Banyak yang saya lihat semuanya pada ketakutan di saat melakukan pembakaran lahan. Namun di sini saya bergerak, ya, secara pribadi. Saya melakukan pemakaian ekskavator penyangkulan agar menghindari titik api ataupun pembakaran hutan yang dilarang oleh pemerintah. Namun di sini pemerintah sangat saya sayangkan. Kenapa? Pemerintah tidak pernah tidak mau memberi solusi, ya. Di saat ada kejadian kebakaran, pemerintah baru sibuk, ya. Makanya di sini pemerintah ini berperan sebagaimana perannya seorang ibu terhadap anak. Karena pemerintah itu adalah seorang ibu, masyarakat itu adalah seorang anak. Yang saya maksud di sini, tahun ini tidak ada pemberitaan di televisi ataupun media-media sosial tentang pembakaran hutan ataupun kabut asap yang selama ini yang selalu dibicarakan untuk Pulau Borneo ini tentang pembakaran, tentang api dan selalu api. Apalagi mulai bulan 5 sampai bulan 10 biasanya, ya. Kenapa? Karena ini terpaksa. Kenapa? Karena penduduk lokal, ya, asli putra-putri Kalimantan, ya, belum bisa memahami bagaimana budidaya padi sawah. Mereka itu masih memakai metode leluhurnya, metode adat zaman dulu, ya. Nah, di sini adalah fungsinya pemerintah terjun langsung melihat dan memberi dedikasi kepada masyarakat bagaimana bertani tersebut bisa tanpa melakukan pembakaran. Kenapa? Setiap ada kebakaran,
Yang jadi permasalahan yang selalu disalahkan adalah masyarakat. Ya. Ini yang saya sangat risaukan. Kenapa? Kebakaran yang terjadi di Kalimantan yang sampai awet berbulan-bulan itu bukan kebakaran hutan di daratan. Itu kebakaran hutan di lahan gambut. Apakah ada petani yang mau bertani di lahan gambut? Tidak ada. Nah, di sini teman-teman, yang saya maksud bukan apa? Pemerintah seharusnya bijak. Pemerintah seharusnya bijak, memberi solusi, memberi aturan, seharusnya memberi solusi. Bagaimana bertani itu bisa ramah lingkungan, ya. Contohnya kita seperti di sini, ya. Jadi disitulah yang saya apakan sedikit, saya kritik pemerintah sedikit, membuat aturan, buatlah solusi agar masyarakat tidak kelaparan. Kenapa? Kalimantan masih minim untuk pertanian padi untuk secara individu, ya, bukan seperti program-program tran yang ada dibuat di Pulau Pisau sana, tidak, ya. Kenapa? Penduduk Kalimantan bukan cuma hanya di Pulau Pisau, penduduk Kalimantan masih banyak di pelosok-pelosok Lamandau, Kobar, Sukamara yang ingin hidup dan ingin menanam padi sendiri tanpa harus membeli. Nah, dari sini teman-teman, tolong kepada pemerintah, berilah aturan, namun berikanlah solusi. Ya, oke. Selamat sore, para petani-petani Indonesia, khususnya petani Kalimantan Tengah. Mari kita bersama-sama meningkatkan pertanian di Kalimantan Tengah yang sifatnya ramah lingkungan, namun semua ini penuh pengkajian. Oke, selamat sore. Horas.